والدرج وزمان أنت حاكمه زلم فيه من العوج يا رسول سلام عليك يا ربيع الشام والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجة يا رسول الله عاشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمدنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di waktu baina isya'ain, antara maghrib dan isya ini, Allah taala masih memperkenankan kita semua untuk dapat bersama-sama duduk beriktikaf di dalam masjidnya Allah Ta'ala, sembari kita mencari ilmu, mendengarkan ilmu-ilmu yang insya Allah penuh dengan berkah. Harapan kita bersama, semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang selalu ada di dalam majlis-majlis yang baik. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji daripada kitab Arba'in Lin-Nawawi. Ya, kitab yang di dalamnya mengandung hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama daripada kitab Al-Arba'in Lin-Nawawi yaitu adalah hadis yang berkenaan masalah niat. Yang mungkin kita sering mendengarkan hadis tersebut, mungkin kita sudah mengetahui hadis tersebut. Hadis yang pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu
Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku Sayyidina Umar mendengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Ya, Nabi katakan hanya saja amal-amal itu, perbuatan-perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja untuk setiap orang itu dia akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah dia niatkan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus tahu siapa itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan Sayyidina Umar ini adalah paling mulianya manusia setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Indonesia ini alhamdulillah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kita semua wajib meyakini manusia yang paling mulia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling mulia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, siapa yang paling mulia? Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan setelahnya 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar adalah paling afdalnya manusia setelah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar paling afdalnya manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sayyidina Umar ini orang yang luar biasa napa mboten? Orang yang luar biasa napa mboten niki? Orang yang sangat luar biasa, kemuliaannya sangat luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan gelar Al-Faruq. Sayyidina Umar itu gelarnya adalah Al-Faruq. Ya, makanya ada orang namanya Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu adalah julukannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa kok Sayyidina Umar itu dijuluki Al-Faruq? Li'anna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haq wal batil. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab itu peka, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, coba diperhatikan Pak Njih, jangan ngomong-ngomong dulu Njih. Ya. Coba diperhatikan. Sayyidina Umar itu gelarnya adalah Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Al-Faruq itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maaf, orang untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil tidak cukup ilmu agama. Orang untuk bisa membedakan mana perkara yang bagus, mana perkara yang jelek, mana perkara yang diridhoi Allah dan mana perkara yang dimurkai sama Allah, itu tidak cukup belajar ilmu agama saja, tidak cukup. Nah, kita saksikan di zaman sekarang, zaman akhir ini, banyak orang yang dinisbatkan dengan ilmu tapi nyuwun sewu, riba ya tetap dikerjakan. Banyak orang yang dikatakan berilmu tapi nyuwun sewu, kadangkala ia berdusta, kadangkala ia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kadangkala mengerjakan perbuatan yang dimurkai sama Allah Ta'ala. Lah, ini menjelaskan kepada kita, orang untuk bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil itu tidak cukup dengan ilmu agama, tapi harus dilandasi juga dengan ketakwaan. Orang kalau dia belajar ilmu agama, landasannya takwa. Selama dia hidup, dia kerjakan perintahnya Allah. Selama dia hidup, dia tinggalkan larangannya Allah Ta'ala, maka janjinya Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, kata Allah, maka Allah bakal memberikan kepada kalian furqan, yaitu hatinya dijadikan peka mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Sayyidina Umar bin Khattab julukannya Al-Faruq karena hati beliau sangat peka mana perkara yang hak dan juga mana perkara yang batil.
Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini beliau punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Nabi beliau mengatakan, tidaklah Umar bin Khattab itu berjalan di satu jalan, sedangkan syaitan itu juga akan berjalan di jalan tersebut, maka pasti setan cari jalan lain. Ya, Sayyidina Umar itu kata Rasulullah, ini yang mengatakan Rasulullah ini. Ya, kalau Sayyidina Umar itu berjalan ada di satu jalan, kebetulan setan juga mau jalan di jalan itu, maka setan cari jalan lain. Karena syaitan sangat takut dengan Sayyidina Umar. Sampai-sampai kalau setan dia tempuk-tempukan di jalan, setan cari jalan lain. Karena kenapa? Takut dengan Sayyidina Umar. Para ulama mereka mengatakan, kenapa kok sampai-sampai syaitan saja takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Itu tak lain dan tak bukan imannya Sayyidina Umar itu sangat luar biasa. Keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah keyakinan yang sangat kuat, yang tidak pernah goyang sama sekali. Kuat imannya. Makanya orang kalau imannya kuat, syaitan bakal takut. Nah, ya, orang kalau imannya kuat, syaitan bakal apa? Bakal takut. Jin bakal takut. Makhluk-makhluknya Allah Ta'ala bakal takut kepada orang-orang yang punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau masuk ke dalam agama Islam setelah 6 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Ada riwayat setelah 5 tahun. Berarti bukan termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliau bukan termasuk sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Beliau masuk Islam setelah Rasulullah 5 tahun dilantik menjadi Rasul. Ada riwayat setelah 6 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Para ulama mereka menceritakan bagaimana itu penyebab Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dikatakan wasababuhu annahu lamma balaghahu islamu ukhtihi Fatimah wa zawjiha Sa'id bin Zaid qasadahuma liyu'aqibahuma. Itu para ulama mereka menceritakan di antara penyebab Sayyidina Umar itu masuk ke dalam agama Islam, yaitu beliau mendengar bahwasanya saudarinya Sayyidina Umar yang bernama Fatimah. Fatimah bukan putrinya Rasulullah. Fatimah saudarinya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dengar kalau saudarinya yang bernama Fatimah dan juga suaminya masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika Sayyidina Umar dengar, marah itu Sayyidina Umar, geram itu Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar pergi ke rumah saudarinya yang bernama Fatimah tadi, tujuannya untuk memarahi saudari dan juga suaminya masuk Islam. Sayyidina Umar belum masuk Islam, sangat benci dengan Islam. Iya. Maka dikatakan ketika Sayyidina Umar itu bertujuan melangkahkan kaki berjalan ke rumah saudarinya yang bernama Fatimah tadi, maka ketika itu kebetulan Fatimah saudari Sayyidina Umar itu sedang membaca Al-Quran. Ya, Fatimah saudari Sayyidina Umar, beliau ketika itu sedang membaca Al-Quran. Fagara'at alaihi syai'an minal Quran fa'awga Allahu fi qalbihil Islam. Maka ketika Sayyidina Umar mendengar bacaan Quran daripada saudarinya, karena Al-Quran bahasa Arab, Sayyidina Umar orang Arab, faham apa yang dimaksud dengan firman-Nya Allah Ta'ala yang dibaca ketika itu, maka subhanallah gemetar hatinya Sayyidina Umar. Allah tancapkan hidayah di dalam hati Sayyidina Umar, maka ketika itu tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi nyuwun sewu, hidayah itu tidak ada yang tahu. Hidayah itu tidak ada yang apa? Ini Sayyidina Umar bertujuan ke rumah saudarinya mau berbuat apa ini? Mau marah. Bahasa Jawanya mau ngelabrak, karena saudarinya dan suaminya masuk Islam. Marah Sayyidina Umar. Tapi yang namanya hidayah tidak ada yang tahu. Ketika datang mau ngelabrak itu Sayyidina Umar, ternyata saudarinya sedang baca Al-Quran. Bacaan Quran itu yang menjadikan hatinya Sayyidina Umar bergetar. Allah tancapkan hidayah, ketika itu ingin masuk ke dalam agama Islam. Tanya Sayyidina Umar, apa yang kamu baca tadi? Yang saya baca tadi wahai Umar, kata Fatimah saudari Sayyidina Umar, yang saya baca adalah firman-Nya Tuhannya Muhammad. Ya, adalah firman-Nya Tuhannya Muhammad. Maka ketika itu Sayyidina Umar tertarik masuk ke dalam agama Islam.
maka setelah itu lekas Sayyidina Umar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang duduk dengan beberapa para sahabatnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nabi kan berdakwah pertama kali dalam keadaan apa ini? Nah, ini masa dakwah sirriyah. Ketika itu masih masa dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin menangkap Nabi Muhammad beserta beberapa sahabat yang masuk Islam. Sayyidina Umar datang ke tempat Nabi ketika itu, Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya. Maka dengan terang-terangan itu Sayyidina Umar dia ungkapkan ingin memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu fakabbarul muslimuna farahan bidzalik. Sahabat Nabi yang sedang duduk ketika itu mereka spontan bertakbir menyebut Allahu Akbar karena sebab bahagia dengan Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar ini termasuk pentolannya orang-orang Quraisy, termasuk pimpinannya orang Quraisy. Ketika itu suasana atau keadaan sedang genting. Nabi dan para sahabat itu banyak yang diincar sama orang-orang kafir Quraisy. Ternyata termasuk pentolannya orang Quraisy yaitu Sayyidina Umar masuk ke dalam agama Islam, maka mereka bertakbir berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu juga Nabi kasih kabar gembira kepada Sayyidina Umar bahwasanya Sayyidina Umar akan bakal masuk ke dalam surga. Ya, dapat kabar gembira daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersaksi mengkabarkan kepada Sayyidina Umar kalau Allah bakal menjadikan al-haq ada di dalam lisan Sayyidina Umar. Ya, Nabi ngasih kabar kalau Allah bakal memberikan al-haq kebenaran melalui lisan Sayyidina Umar. Maknanya Sayyidina Umar akan menjadi seorang sahabat yang betul-betul getol memperjuangkan agamanya Allah Ta'ala. Iya. Maka setelah beliau masuk Islam, ketika itu juga Sayyidina Umar keluar dari ruangan yang di dalamnya ada Nabi dan para sahabatnya. Maka ketika itu Sayyidina Umar beliau mendatangi perkumpulan orang-orang kafir Quraisy. Ya, datangi perkumpulan orang-orang kafir Quraisy yang bencinya luar biasa kepada Rasulullah. Fanada bi islamihim, maka ketika itu spontan Sayyidina Umar itu apa? Mengumumkan kalau sudah masuk ke dalam agama Islam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mereka pada kaget terheran-heran dengan apa yang diperbuat sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini dikenal sebagai orang yang pertama kali dengan lantang mengumumkan keislamannya. Ketika itu kalau ada sahabat masuk Islamnya dalam keadaan apa itu? Sembunyi-sembunyi. Ya, karena intimidasinya luar biasa, ancamannya luar biasa. Tapi orang yang pertama kali menampakkan keislamannya yaitu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau datang ke perkumpulan orang-orang kafir Quraisy tanpa ada rasa takut, beliau umumkan kalau masuk ke dalam agama Islam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mereka pada terheran-heran kaget. Ya, kok bisa macam orang yang luar biasa kayak Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam? Mereka terheran-heran. Nah, ini termasuk salah satu kemenangan daripada dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil banyak sekali kisah bagaimana itu keutamaan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau setelah sepeninggal Sayyidina Abu Bakar. Setelah sepeninggal Sayyidina Abu Bakar, beliau dilantik menjadi khalifah, menjadi pemimpin setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tatkala Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar itu memimpin jadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Jadi khalifah itu selama 10 tahun 6 bulan. Itu dikatakan selama 10 tahun 6 bulan tidak pernah tidur di malam hari, tidak pernah tidur di siang hari. Kalau tidur itu tidak sengaja duduk. Ketika lagi ibadah duduk selir. Tapi kalau tidur di kamar rebahan kayak kulon jenengan 8 jam apa berapa jam Pak? Kulon jenengan Pak? 7 jam, ya. 8 jam itu kan siang sak jam 8 jadi pasti. Nggih. Nah, Sayyidina Umar tidak pernah sama sekali tidur di malam hari, tidur di siang hari, tidak pernah. Maka ketika itu didapatkan Sayyidina Umar itu apa? Kayak kelihatan lemas badannya. Ditanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kok tidak tidur di malam hari, tidak tidur ada di siang hari? Maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya,
bahwasanya kalau saya tidur ada di siang hari, saya nyepelekan urusan rakyatku. Saya kalau tidur di siang hari berarti saya menyepelekan urusan rakyatku. Rakyatku dalam keadaan butuh kok saya tidur, saya kan pemimpinnya. Tapi kalau saya tidur di malam hari, saya sia-siakan diriku tidak ibadah kepada Allah Ta'ala. Malam waktunya aku ibadah kepada Allah, kalau siang waktunya aku ngurusi rakyatku. Masya Allah, ini pemimpin kalau ada yang seperti ini Pak, Masya Allah, daerahnya jadi daerah soleh ini ya. Pemimpinnya aja tidak pernah tidur, malam ibadah, siang ngurusi siapa? Ngurusi rakyatnya. Begitu juga Sayyidina Umar itu sepanjang hari tampak sebagai orang yang suka menangis, sedikit-sedikit menangis. Nyuwun sewu, orang kalau suka nangis itu bukan orang gembeng, orang kalau suka nangis itu bukan orang cengeng. Iya, orang nangis karena uangnya hilang cengeng, orang nangis karena hartanya hilang itu cengeng. Tapi kalau nangis karena takut kepada Allah, cengeng napa mboten niku? Kullu ainin bakiyah illa ainun. Iya, Nabi katakan setiap mata bakal menangis kala ada di hari kiamat, illa ainun, kecuali mata bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, wa tahrusu fil lail fi sabilillah, dan juga mata yang begadang karena di jalannya Allah fi sabilillah. Orang yang perang fisabilillah tidak tidur semalaman, nah itu tidak mungkin menangis kelak mata di hari kiamat, tidak mungkin menangis. Begitu juga mata yang suka menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, itu kelak di hari kiamat juga matanya tidak mungkin menangis itu. Nah ya, Sayyidina Umar beliau tampak sebagai orang yang suka menangis, duduk sebentar nangis, berbuat ini nangis, nanti sebentar lagi nangis lagi. Sepanjang hari beliau dalam keadaan suka menangis. Maka ketika itu beliau ditanya, kenapa kok engkau ini suka menangis wahai Sayyidina Umar? Maka beliau mengatakan, qad ulitu amran in a'dil uhasab wa in udlim uaqab. Sayyidina Umar beliau mengatakan, bagaimana saya tidak menangis wahai saudara-saudaraku, saya ini sekarang sedang dipasrai sama Allah Ta'ala suatu perkara, yaitu kepemimpinan maksudnya. Kalau saya adil masih dihisab sama Allah, tapi kalau saya zalim disiksa sama Allah Ta'ala. Bagaimana saya tidak menangis? Sekarang ini Allah ngasih saya beban yang berat, yaitu jadi pemimpin, ngurusi urusan rakyat. Iya. Kalau saya adil itu pun dihisab masih bukan kalau adil bebas, enggak, adil itu masih dihisab sama Allah Ta'ala. Tapi kalau saya zalim disiksa sama Allah Ta'ala. Ini yang menjadikan saya takut dengan beban ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Kalau sekarang kabeh remongso bisa napa niki? Mikul amanat kalau sekarang sih. Kalau zaman sekarang kebanyakan orang remongso bisa napa nih? Mikul amanat. Ini Sayyidina Umar karena beliau jadi khalifah sepanjang hari nangis terus. Kenapa? Beliau merasa berat, ini beban yang berat. Kalau adil dihisab, kalau zalim diapakan ini? Disiksa sama Allah Ta'ala. Nah ini zaman sekarang kabeh remongso bisa mikul ini. Coblos saya berkah dunia akhirat. Masya Allah, ini berani nanggung masuk surga, yang nyoblos masuk surga berarti ini. Iya, jujur, amanah, fatonah, nabi namanya ini. Iya, kadang-kadang kan aneh-aneh gitu. Kalau orang-orang soleh itu mereka ditunjuk jadi pemimpin nangis mereka. Kalau orang akhir zaman ditunjuk jadi pemimpin tasyakuran 7 hari 7 malam ini. Iya, pesta rakyat bisa ini. Kalau dulu menangis, orang-orang soleh itu seperti itu keadaannya. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu juga dikatakan di masa Sayyidina Umar itu menjadi khalifah, Sayyidina Umar itu kalau di malam hari, terutama di malam hari, beliau punya perhatian yang khusus kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang matanya buta, yang tidak ada yang merawat di rumahnya, atau orang-orang zamna itu orang-orang yang sepuh, ya, atau orang-orang atau nenek-nenek yang tua, yang tidak ada, yang sudah ditinggal sama suaminya, tidak punya anak lagi, atau anak-anak kecil yang yatim, tidak punya keluarganya, yang tidak punya orang tua. Itu Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, terutama di malam hari, sangat perhatian kepada mereka. Iya, Sayyidina Umar datang kepada mereka, ke rumah mereka satu persatu, mikul air sama kayu bakar.
Ya, mikul air sama kayu bakar. Setiap rumahnya itu orang yang membutuhkan dikasih air, dikasih kayu bakar. Ya. Kemudian wa yukhrij anhumul adza. Setelah beliau masuk ke dalam rumah mereka, Sayyidina Umar lihat mana ada kotoran. Kalau ada kotoran dibersih sama Sayyidina Umar. Kalau ada yang membahayakan disingkirkan sama Sayyidina Umar. Mungkin kalau ada ular, ada binatang disingkirkan sama Sayyidina Umar. Ya, ini pemimpin, khalifah ketika itu. Ya. Kemudian beliau juga datang kepada wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sayyidina Umar datang ngasih tawaran, alakuna hajah. Kalian punya hajat apa? Anak-anak kalian gimana? Besok ada makanan enggak? Besok ada kebutuhan apa enggak? Tanya Sayyidina Umar. Maka kalau mereka mengatakan ada, wahai Sayyidina Umar beliau pulang manggil budak perempuannya, diperintahkan untuk menyelesaikan kebutuhan daripada janda-janda tadi itu. Ya, setiap malam seperti itu keadaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau misalnya tidak punya harta mereka, maka Sayyidina Umar yang membelikan kebutuhan mereka. Nah, ya, ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya orang-orang soleh itu keadaannya seperti ini. Hebatnya Sayyidina Umar, maka tak khayal wafatnya Sayyidina Umar, makamnya ada di mana itu? Dengan kalau ziarah ke Masjid Nabawi, ya ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ruangan makamnya Rasul itu ada 3 makam: Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini sudah cukup menjelaskan bagaimana kedudukannya Sayyidina Umar yang sangat luar biasa. Sampai-sampai makamnya di samping makamnya Rasulullah. Nah, saya mau tanya, kalau makamnya jajar sama makamnya Rasulullah, kira-kira azab kubur ada enggak itu? Azab kubur ada apa enggak itu? Ya mustahil. Di samping makamnya Rasulullah kok. Apalagi Sayyidina Umar sahabatnya Nabi yang terdekat dengan Rasulullah. Sayyidina Umar ini di samping sahabat, Sayyidina Umar ini juga mertuanya Rasulullah. Ya, Sayyidina Umar itu di samping sahabat dekatnya Nabi, Sayyidina Umar itu juga mertuanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri Nabi, di antara istri Nabi yaitu adalah Siti Hafsah. Siti Hafsah putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ya, jadi Sayyidina Umar juga mertuanya Rasulullah. Di samping beliau adalah sahabat terdekatnya Nabi, beliau juga mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa bagaimana keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dan beliau Sayyidina Umar beliau wafat pada usia 63 tahun. Sayyidina Umar wafat pada usia 63 tahun, sama seperti usianya siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usia 63 tahun. Dikatakan Sayyidina Umar beliau wafat dalam keadaan syahid karena ditusuk dengan tombak sama seorang majusi penyembah api yang namanya Abu Lu'lu'ah. Jadi ketika Sayyidina Umar jadi imam sholat subuh di masjid, jadi imam sholat subuh ada di masjid, maka ketika itu sholat subuh ini, ketika itu datang orang majusi ini ku penyembahan apa nih? Penyembahan apa? Bukan berhala, penyembah api. Majusi itu napa niku? Lilin dinyalakan disembah. Nah, niku tiang stres. Ya, orang ndak waras itu nyembah kok nyembah api. Ya. Datang itu orang Majusi penyembah api, dia membawa satu buah tombak. Itu apa? Masuk ke dalam safnya para sahabat yang sedang sholat sampai di belakang Sayyidina Umar, kemudian ditusuk dari belakang. Maka ketika itu Sayyidina Umar beliau jatuh dalam keadaan jatuh tersungkur beliau. Tombak menancap ada di pundaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dikerjakan sama sahabat? Sahabat tidak bubar sholatnya, tetap melanjutkan apa itu? Sholatnya. Karena sholat wajib dibatalkan boleh napa mboten? Sholat wajib dibatalkan boleh napa mboten nih? Tidak boleh, haram. Sholat wajib tidak boleh dibatalkan. Maka ketika itu dikatakan menggantikan posisi Sayyidina Umar jadi imam, yaitu adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang menggantikan posisi Sayyidina Umar. Sholat tidak dibatalkan. Maka setelah salam baru para sahabat geger. Iya, maka dibopong itu Sayyidina Umar ke dalam rumahnya dalam keadaan masih hidup, darah bercucuran. Maka ketika beliau siuman, apa pertama kali yang terlintas daripada lisan beliau? Beliau tidak tanya yang nusuk siapa, enggak. Tapi yang terlintas daripada lisan beliau, tadi saya belum selesai sholat subuh, saya harus sholat subuh dulu sekarang ini. Nah, ya, saya belum selesai mengerjakan sholat apa? Sholat subuh. Maka bangkit Sayyidina Umar,
memaksakan bangkit, membersihkan lukanya, kemudian beliau ngambil air wudhu, tidak kuat, pingsan lagi, sadar lagi, tanya lagi, saya belum sholat, kata Sayyidina Umar. Berusaha bangkit, tidak sadar, berkali-kali seperti itu. Ya. Nah, kalau kita misalnya kejadian kayak gini, sadar, tidak kelingan, sholat atau apa, tidak kelingan ya. Nah, kadang-kadang tidak sakit, lupa sholat. Iya. Kadang-kadang tidak ada apa-apa aja, lupa apa nih? Lupa sholat. Itu kan kulon jenengan ini. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gugur itu Sayyidina Umar ya karena sebab ditusuk dengan tombak sama Abu Lu'lu'ah tadi itu. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Maka ketika di hari wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab itu dikatakan walamma tuwfiya adlamatil ardu faja'ala sabiyyu yaqulu li abih aqamatil qiyamah. Itu dikatakan ketika wafat itu Sayyidina Umar, maka langit itu jadi gelap. Langit itu gelap, tidak seperti biasanya, gelap itu langit. Maka ketika itu mulai ada anak kecil yang tanya sama orang tuanya, sama ayahnya, "Wahai ayah, apa sekarang hari kiamat ini? Siang kok gelapnya seperti ini? Apa sekarang hari kiamat wahai ayah?" Maka si ayah dia mengatakan, "La ya bunayya, walakin qutila Umar." Tidak wahai putraku, akan tetapi hari ini Sayyidina Umar beliau wafat. Langitnya mendung, gelap. Ya, langit ikut menangis dengan wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, ini beberapa daripada manaqib kisah hidup daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, gitu. Nanti insyaallah hadis yang kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih berapa menit nih? Masih ada 5 menit nih. Masih ada 5 menit. Baik. Tambahan kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Saya mau tanya, kalau kita dengar namanya Sayyidina Umar itu pertama kali yang terlintas sifat apa itu? Galak, Masya Allah. Galak, terus apa boleh nih? Apa? Kekar. Nah, kemudian apa lagi itu? Sebetulnya tidak galak. Sebenarnya tidak galak. Iya, tegas. Islam itu tidak mengajarkan kekerasan, tapi Islam mengajarkan ketegasan. Ya, Islam itu tidak mengajarkan kekerasan, tapi Islam mengajarkan yang namanya apa? Ketegasan. Sayyidina Umar itu adalah orang yang sangat tegas. Kalau sudah A, tidak mungkin goyah. Kalau sudah punya apa ini? Sudah punya satu pendapat, beliau mengatakan ini, ya sudah ini, tidak mungkin, tidak pantang mundur sudah. Nah, itu sifatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau sudah pedang dikeluarkan, tidak mungkin masuk kecuali sudah basah dengan darah. Ini memang orang yang tegas yang luar biasa Sayyidina Umar. Tapi nyuwun sewu, Sayyidina Umar itu punya sifat takut kepada Allah sangat luar biasa. Tadi kan menangis sepanjang hari karena merasa berat dengan amanat yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar. Iya, itu Sayyidina Umar beliau pernah mengatakan, nanti ketika di akhirat andai kata Allah berkata kepada semua para hambanya, ayo para hambaku semuanya keluar dari neraka kecuali satu orang, la khasyitu, aku khawatir, kata Sayyidina Umar, satu orang itu adalah aku. Coba perhatikan, kata Sayyidina Umar, andai kata Allah Ta'ala berkata kepada semua para hambanya, para hambaku keluar dari neraka, bebas kalian dari neraka kecuali satu orang, aku khawatir satu orang itu adalah aku. Paham maksudnya nih? Kalau Allah berkata kepada penduduk neraka, ayo penduduk neraka semuanya keluar, bebas kalian kecuali satu orang, aku khawatir satu orang itu aku, kata Sayyidina Umar. Kalau misalnya kita dengar Allah berkata seperti itu, kita alhamdulillah atau takut kita? Kita alhamdulillah, kita bakal nganggap akan ada Fir'aun, masuk Fir'aun bebas. Saya kan tidak separah kayak Fir'aun. Kan ada Abu Jahal, kan ada Namrud, kan ada yang namanya Qarun, lebih parah daripada saya, kan gitu kalau jenengan. Tapi Sayyidina Umar berkatakan, aku takut satu orang itu aku. Padahal sudah dijamin masuk ke dalam apa itu? Surga sama Allah Ta'ala, sama Nabi SAW. Nah, takutnya luar biasa. Ya, takutnya luar biasa. Pernah sekali waktu Sayyidina Umar ketika beliau jadi khalifah, beliau malam itu keliling ke rumah-rumah rakyatnya, keliling. Beliau ngelihat ada satu rumah lampunya nyala.
Padahal yang lain sudah mati, sudah pada tidur. Ini lampunya masih nyala ini. Didekati sama Sayyidina Umar, ada suara-suara yang mencurigakan. Maka Sayyidina Umar mengintip dari jendela. Ternyata di dalam rumah itu penghuni rumahnya sedang minum khamar. Ya, penghuni rumahnya sedang minum apa? Khamar, minuman keras. Maka Sayyidina Umar karena ketegasan yang luar biasa, kaca itu dipecah, jendela itu dipecah. Beliau lompat masuk ke dalam rumah sambil marah kepada orang tersebut, nahi mungkar. Sambil marah kepada orang tersebut dengan nasihat yang tegas, dengan ucapan yang tegas, sampai akhirnya mungkin karena memecahkan kaca atau masuk dari tempat yang tidak sebetulnya beliau masuk, anak orang minum khamr ini keluar dari kamarnya, bangun dari tidurnya, tersadar dari tidurnya. Iya, Sayyidina Umar bilang, kamu hati-hati minum khamr, apalagi malam hari, malam untuk ibadah kok malah minum khamr kamu. Kata Sayyidina Umar, marah Sayyidina Umar. Maka orang minum khamr dia bilang, wahai Umar, saya mengaku salah, tapi kamu juga salah. Nah, ya, saya mengaku salah, tapi kamu lebih salah daripada saya. Kaget Sayyidina Umar. Loh, lebih salah gimana? Kamu masuk ke rumahku tidak izin. Nah, kamu masuk ke rumahku tidak apa? Tidak izin. Masuk lewat jendela lagi. Ya. Kemudian karena perbuatanmu seperti ini, kamu membentak saya, anak-anakku pada bangun melihat orang tuanya minum khamr. Padahal saya sudah sembunyi-sembunyi, tidak nampakkan di hadapan anak-anakku. Tapi karena kamu masuk dengan ucapan yang keras, membangunkan anak-anakku, akhirnya anak-anakku ngelihat kalau saya minum khamr. Itu kesalahan kamu yang kedua. Menangis Sayyidina Umar. Nangis itu Sayyidina Umar karena merasa apa? Bersalah. Nah, kalau kita jadi Sayyidina Umar kira-kira marah enggak itu? Oh, gundulmu, kamu salah ini. Saya kayak gini kan gara-gara kamu. Kamu yang tidak benar minum khamr, dinasihati malah balik nasihati. Kalau kita gitu ya. Tapi kok Sayyidina Umar menangis. Akhirnya Sayyidina Umar minta maaf kepada orang itu dia tobat kepada Allah. Sayyidina Umar minta maaf kepada orang tersebut. Sayyidina Umar terkenal sebagai orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau diceritakan perbuatan dosa nangis itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, insyaallah kita semua dijadikan sama Allah taala termasuk orang-orang yang bisa mengambil suri tauladan daripada kisah hidupnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.